Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, wow, begitu kan ya. Jadi kucuran dana dari pemilu ya, dana bansos di saat pemilu itu lebih banyak ya daripada COVID 2021-2022. Kucuran dananya itu semakin banyak ya ketika pemilu dibandingkan dengan COVID ya. Ada apa ini begitu kan? Ini yang mesti kita amati betul begitu kan. Ada kesalahan fatal kalau kita berbicara itu begitu. Kenapa? Karena dengan kucuran dana bansos ini begitu kan ya, di tahun pemilu kalau lebih banyak dari COVID, maka justru ya ambisius dari seorang Jokowi ini kepada rakyat Indonesia gimana begitu kan. Siapa yang peduli terhadap COVID dan siapa yang hanya bagi-bagi bansos di era pemilu. Ini kan justru menjadi perhitungan penting begitu kan. Bagaimana Sri Mulyani mengungkapkan data-data itu muncul ya. Banyak spekulasi itu begitu. Tapi pada kenyataannya kita berbicara secara realistis aja begitu kan ya. Karena nampaknya seseorang Jokowi begitu kan ya, begitu memberikan atau kucuran bansos di tahun 2024 ini, di tahun pemilu ini, justru bagaimana ya berkaitan dengan anak mereka begitu kan. Anak seorang Jokowi yang menjadi wakil presiden. Jadi bantuan ini kok lebih banyak ya, lebih besar ya dari pandemi COVID-19. Ada apa begitu kan? Ya, ini saya tidak habis pikir sampai hari ini begitu kan ya. Kenapa seorang Jokowi bisa mengeluarkan bansos sebegitu banyaknya itu? Ada apa begitu kan? Ya, ini kan mesti hati-hati di situ begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi ini bansos ini bukan soal masalah masalah soal kesejahteraan atau apa bagi-bagi sembako atau apa, tapi pada kenyataannya ini sebuah bagaimana ya ekonomi kita begitu kan, apalagi di detik-detik pemilu begitu, maka Jokowi bisa dicap sebagai orang yang kemudian ya bansos dipolitisasi, bisa saja orang mengatakan seperti itu begitu. Karena kenapa di era hari ini ketika Sri Mulyani memaparkan itu ya banyak muncul ya spekulasi di situ begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini ya Kementerian Sosial gimana begitu kan? Apakah dilibatkan atau tidak? Itu yang menjadi poin penting di situ begitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya situasi politik seperti ini, Gibran harus menang dengan cara-cara seperti ini kan kacau begitu kan ya. Maka saya kira ya tidak perlulah seorang Jokowi mengeluarkan bansos ketika pemilu itu. Baru ketika selesai pemilu ya silahkan mereka begitu kan. Karena orang akan menganggap bahwa wah ini gimana begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi kalau kita melihat dengan Kementerian Sosial Bu Risma di situ begitu seolah-olah ya gimana dilibatkan atau tidak begitu kan. Dan bahkan Risma tolak bansos di depan Jokowi ya. Karena di era pemilu hari ini tidak perlu kita bagi-bagi seperti itu, apalagi dirapel sana sini begitu kan. Karena pada ujung-ujungnya mereka menganggap wah ini dipolitisasi, ini apa dan sebagainya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ini kan kacau begitu ya. Bahkan ini ada indikasi bahwa pemilu lebih mengerikan daripada pandemi. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya ini. Kenapa ya harus jor-joran ya bansos ini dibuat saat Pilpres semakin dekat? Kenapa Mensos Risma nggak dilibatkan sama sekali dalam pembagian bansos? Kenapa gaji ASN baru naik mendekati Pilpres? Ya semua itu ya dikebut mendeteksi ya mendekati Pilpres. Ada apa? Ini kan pertanyaan penting begitu kan. Seorang Jokowi harus memberikan klarifikasi yang baik kepada rakyatnya sendiri. Kenapa tiba-tiba itu muncul saat Pilpres ini begitu kan ya? Saat pemilu, kenapa tidak selesai pemilu aja begitu? Jadi saya kira masih banyak hal-hal yang kemudian menjadi rancu di situ begitu kan, sehingga masyarakat hari ini kita lihat saja begitu kan ya sudah mengatakan saya dapat bansos, dapat ini, dapat itu ya, bisa saja ini dirapel, BLT dan sebagainya, PKH dan sebagainya, tapi pada ujung-ujungnya kan ada tujuan implementasinya apa begitu kan. Ya sampai segitunya begitu. Ini kan kasihan banget begitu ya. Dan dalam artian bahwa
ya sebenarnya bansos ini justru memperburuk suasana begitu. Karena apa? Seolah-olah ya setiap bansos terus begitu kan. Tapi pada ujungnya tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi kacau begitu. Kalau tak tepat sasaran ya silahkan mereka begitu kan. Ya kalau mau tepat sasaran ya silahkan begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya kenapa Pak Jokowi terlibat langsung memberikan itu? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti dipertanyakan di situ begitu. Jadi seorang Jokowi itu harus benar-benar tahu begitu kan ya, dengan Kementerian Kementerian Sosial harus benar-benar tahu di situ begitu kan. Tapi kalau tidak merasa dilibatkan ini kan kacau begitu kan. Ini mana logikanya begitu. Jadi ini seolah-olah sembako ini begitu kan dibagikan mirip takjil begitu kan ya. Kalau takjil dibagikan di jalanan ya seperti itu ya, kalau bansos ya di mana ini begitu kan ya. Setelah di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, apalagi nanti di kota-kota besar, bisa saja nanti di Surabaya dan sebagainya. Ya, inilah yang saya amati betul bahwa ada kerancuan luar biasa di situ begitu kan. Maka kalau ini lebih lebih banyak dari bansos begitu kan, wah ini ini agak kacau begitu kan di situ, karena pada kenyataannya adalah kalau kita bandingkan ngeri banget begitu kan. Bansos itu di era Covid saja sudah mengeluarkan kucuran dana berapa begitu kan ya. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan ada maksud tertentu begitu kan ya. Kucuran bansos di tahun pemilu 2024 lebih besar dari pandemi COVID-19 2021-2022. Mari kita baca ya. Ini kita baca. Pemerintah RI tercatat menggenjot ya bantuan sosial bansos jelang mendekati hari pemungutan suara pemilu Februari 2024. Anggaran bansos pemerintah Presiden Joko Widodo itu tahun pemilu di 2024 pun tercatat naik puluhan triliun dibandingkan setahun sebelumnya. Bahkan anggaran COVID bansos begitu kan ya, bahkan anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah tercatat lebih besar dari bansos ketika pandemi COVID-19 ya, tahun 2023. Bahkan terkini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran 11,25 triliun untuk bantuan langsung tunas BLT guna memitigasi risiko pangan ya. BLT ini dirapel 3 bulan sekaligus pada Januari 2023. Bahkan pemerintah RI menggelontorkan anggaran 496 triliun pada tahun ya politik 2024. Ya, dilansir dari Kompas, anggaran ini naik 12,4% dibandingkan tahun lalu yang sejumlah 439 triliun. Bayangkan begitu ya. Ini baca datanya ini. Anggaran bansos 2024 pun dia beda tipis dibandingkan awal COVID-19 yang mencapai 498 triliun. Anggaran bansos tahun ini lebih besar ya, karena dari bansos ya saat pandemi ya itu mencapai 468,2 triliun dan 2022 462,2 triliun. Bahkan ya dia mengatakan pemerintah juga menyediakan anggaran ya perlinsos ya untuk subsidi BBM listrik ya, bunga kredit usaha rakyat atau KUR. Ya, untuk menjawab pertanyaan ya wartawan soal bansos yang digencarkan pemerintah jelang pemilu di 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa bansos adalah instrumen dalam anggaran pendapatan belanja negara. Bahkan bansos ini adalah instrumen dalam APBN yang dibahas ya bersama DPR dan disahkan menjadi undang-undang di situ. Jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, kenapa anggaran itu naik begitu kan ya, kucuran dananya itu naik setelah musim Pilpres ini, ada apa? Itu yang mesti kita tanyakan di situ begitu kan. Sayang seribu sayang, apa-apa naik dan sebagainya begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih bingung begitu kan ya untuk bisa menjelaskan bagaimana bansos ini kok tumben begitu kan muncul di era atau di detik-detik akhir di detik-detik akhir Pilpres ini begitu kan ya, pencoblosan ini begitu. Ini gimana bayangkan begitu kan. Jadi masyarakat bisa menyimpulkan kok bagaimana situasi politik hari ini begitu. Jadi saya kira sampai hari ini masih kebingungan begitu kan. Kenapa tidak selesai Pilpres ya, kenapa tidak jauh-jauh hari dan sebagainya begitu. Malah bertanda kucuran dananya begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.